Yo, alhamdulillah kawan, hari ini gua tanpa opening. Nah di sini, gua akan bahas novel Shinkan no Mi, volume 11 part 4-nya dulu, chapter 178-181, buat ganti yang kemarin. Buat yang baru hadir, gua saranin agar kalian cek video sebelumnya di channel ini, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Jika ada salah kata mohon dimaafin, dan jika video ini bisa menghibur, jangan lupa meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat lagi nurutin rekes gila kalian. Di sini Seiichi dipertemukan dengan kliennya yang bernama Scar, dari perusahaan Scarface, dan barang yang akan dibawanya adalah sejenis bubuk surga. Mungkin kalian bisa sebut busa, nggak mau gua nyebutin nama itu lagi, entar kuning lagi anjay. Singkat cerita, mereka telah sampai di pelabuhan kota Southern, lalu mereka pun berpisah dan Scar memberi Seiichi dokumen penyelesaian misi, sekaligus memberi hadiah bubuk surgawi. Kepada Seiichi yang nggak tahu harus diapain bubuk itu, Rurune memintanya dari Seiichi. Perjalanan berlanjut, Seiichi mendatangi guild petualang yang ada di daerah barat, dan menyerahkan dokumen penyelesaian misi, mereka pun kini sudah naik pangkat, dalam daftar petualang. Seiichi yang mengatakan ingin berlibur, mendapati saran penginapan yang bagus dari resepsionis guild, dan itu mirip dengan hotel bintang 5. Setiba di hotel, Seiichi pesan 2 kamar, dan Rurune yang mendengar pelayan hotel, yang mengatakan kalau semua makanan di sana termasuk fasilitas, ngajakin Seiichi buat pergi makan. Setiba di tempat makan hotel, Seiichi kaget ngeliat piring yang menumpuk di depan Rurune, dan berkata, semua makanan itu dicerna di mana anjay. Dan di sini, Seiichi juga berpikir, kira-kira dia dapat jatah makan atau enggak. Meski ini termasuk fasilitas hotel, tapi Seiichi akan tetap bayar lebih, karena makanan Rurune benar-benar edan, sampai mengorek bahan dapur hotel. Gak lama kemudian mereka pun juga mendapat makanan mereka, dan setelah mereka selesai makan, seorang pelayan datang membersihkan piring ditanyai oleh Seiichi. Permisi mbak, gua kesini niatnya mau berlibur, lu ada tempat rekomendasi yang cocok nggak, yang berhubungan seperti lautan? Dan si mbak pelayan menjawab, aku punya rekomendasi pantai surgawi, tapi juga ada sebuah danau di dekat hutan, lu juga bisa mancing di sana, bahkan di dekat sana juga ada buah-buahan di dekat gunung yang bisa lu makan. Dan di sini si tukang ngiler Rurune, langsung ngajakin ke sana. Bahkan Saria dan yang lainnya pun setuju, Seiichi juga mengatakan kalau udah lama dia nggak mancing. Lalu sang pelayan memberitahu Seiichi, kalau di kanan jalan di luar penginapan ada toko pancing, Seiichi dan para melonnya pun, langsung berangkat membeli joran pancing yang mereka inginkan. Keesokan harinya mereka tiba di danau, dan merasa sangat lega, akhirnya mereka bisa menikmati momen memancing ini. Mereka juga lega, karena menemui Yenster selama perjalanan mereka, tapi kemudian Zora menunjuk ke suatu arah, dan bertanya benda apa itu. Seiichi pun mengatakan kalau itu adalah perahu, dan Zola kembali bertanya, lalu apa fungsinya? Seiichi menjawab lagi, kalau lu naik perahu itu, lu butuh sebuah dayung untuk gerakin perahunya, agar dia berjalan di atas air. Zora pun kembali mengatakan, oh alah. Seiichi langsung mengeluarkan joran pancingnya, dan ini tuh joran sihir, entah apa yang dipikirin penjaga toko pancing. Ngasih Seiichi umpan legendaris, yang bahkan katanya akan cepat mendapatkan ikan, perasaan gua nggak enak anjay. Dan Seiichi yang penasaran membuka kotak umpannya, dan ya alhamdulillah, benar saja, isi umpannya adalah cacing bubuk surgawi. Kepada Seiichi yang melongo ngeliat umpannya, Saria mendapat strike yang kedua kalinya, lalu mengatakan, Kang Mas Seiichi, kenapa kamu nggak lempar umpanmu sayang? Seiichi pun menjawab, nanti dulu sayang, aku belum yakin mau lempar ini. Di sini Saria berkata, kalau mungkin Seiichi yang mancing, pasti tangkapannya bakal istimewa. Sedangkan di sisi Rurune hanya ngiler ngeliat hasil tangkapan mereka, di sisi Zora dan Origa juga mendapat ikan, bahkan Altria di sini sudah strike berkali-kali. Nampaknya sang Maharaja mekanik ngetrol kita, si Kang Mas Seiichi, di sini nggak mau kalah dan langsung lempar umpannya. Dan setelah melihat pelampungnya tenggelam, Seiichi langsung narik joram pancingnya, dan dengan mudah ikannya telah terangkat. Goblok! Tapi tunggu dulu, di sini mereka semua malah melongo. Ini karena yang diangkat Seiichi monster ikan, bersisik perak berkepala naga, gigi yang tajam mirip seperti hiu, dengan level 10.000. Wih mantap sekali, sang Maharaja mekanik ngetrol kita, berhasil menaikkan ikan,
Dan ini ikan bukan sembarang ikan, melainkan ikan monster tingkat legendaris, dengan julukan, True Bahamut. Tapi di sisi mereka yang melongo, Rurune tiba-tiba nendang Bahamut ini, dan Bahamut pun terhempas. Tapi yang gak segitu doang, Rurune gak ngebiarin dia jatuh, dengan sekejap Rurune berpindah tempat, lalu nendang lagi dan lagi, sampai akhirnya menghempaskannya ke air lagi. Gak lama kemudian Bahamut itu muncul lagi di air, dengan keadaan modar, dan saat Rurune turun, dengan tawa mengatakan, mana mungkin, gua bakal ngelepasin makanan. Lalu Seichi mengatakan, Rurune gak akan dapat jatah makan hari ini. Kepada Rurune yang terlihat syok mendengar Seichi, meratapi nasibnya, lalu Seichi menyuruhnya membalik wajahnya, dan ya ampun, mereka semua basah kuyup. Bahkan perahu yang tadinya aman saat Seichi narik ikannya, kini hancur tak tersisa, setelah Rurune nendang Bahamut ke air lagi, hutan sekitar juga rusak karena efek hempasan serangan Rurune. Jadi Seichi mencoba mengembalikan keadaan seperti semula, sambil ngambil Bahamut, dan berniat kembali ke kota, untuk minta maaf karena perahunya rusak. Nah jadi kira-kira seperti itulah cerita video kemarin, gas lagi ceritanya. Selanjutnya saat di perjalanan, Rurune terus mengocehkan nama Bahamut, tapi ya sebenarnya di sini, Seichi udah nyumbangin Bahamut ke kota. Ceritanya Seichi pergi ke tempat orang ternama di kota, yaitu yang biasa disebut sebagai wali kota. Seichi nundukin kepalanya sambil minta maaf, atas kerusakan yang sudah terjadi di danau, terlebih lagi untuk masalah perahu yang rusak, Seichi bilang akan menggantinya. Nampaknya di sini mereka terkejut, nggak menyangka kalau ada monster legendaris yang muncul di danau, dan wali kota berkata tidak mempermasalahkan tentang perahu itu. Malahan wali kota sangat bersyukur, karena kerusakan hanya terjadi di dekat danau saja, tapi karena Seichi merasa kasihan, makanya Seichi nyumbangin Bahamut di sini. Nah jadi si Bahamut ini juga berubah menjadi drop item, tapi drop item ini berbentuk dari bagian Bahamut itu sendiri, seperti yang diharap dari monster legendaris. Item ini berbentuk sebuah taring dan sisik, yang mungkin bisa berguna untuk kota ini. Dan karena itulah, Rurune kali ini sudah tamat. Rurune terus-terusan sedih, ditambah lagi mendengar ucapan Origa, yang ngingetin Rurune GK depet jatah makan hari ini, Rurune makin nangis histeris. Padahal Rurune nih gadis super cantik, tapi ya kalau diem, atau mungkin nangis sambil malu-malu manjia gitu. Gak lama pun mereka kembali dan menikmati makanan di restoran hotel, suasananya sangat damai bagi Seichi, dan mereka makan dengan tenang, karena nggak ada Rurune di sana. Dan pelayan pun juga mengatakan kalau tangkapan mereka luar biasa, mereka akan mengolah dan menyajikannya besok. Seichi dan para melonnya pun, segera kembali ke kamar mereka, dan segera mandi, enak, kata Seichi. Keesokan paginya setelah bangun pagi, mereka semua sarapan, termasuk juga Rurune yang udah dibebasin dari hukuman Seichi. Tapi ya di sini Rurune makan sambil nangis, dan tumben banget Rurune makannya pelan, lalu berkata kalau dia benar-benar bodoh, telah melupakan sejarah menikmati masakan seperti itu. Seichi nggak tahu kenapa dengan Rurune, tapi mungkin karena hukuman dilarang makan kemarin, Rurune jadi berubah. Tapi di sini Rurune terlihat bahagia, memakan daging Bahamut yang sudah lama diinginkannya. Pastinya kalian ingat, hadiah saat Seichi dan Rurune ikut lomba balap kuda Loyal Capital Club, mereka gagal mendapatkan Bahamut karena jadi juara 1. Tapi di sini Seichi juga berkesimpulan, kalau mungkin sekarang, nafsu makan gila Rurune, sudah bisa ditekan. Setelah mereka selesai makan, mereka berencana untuk pergi ke laut, kembali ke tujuan awal mereka, yaitu berlibur ke pantai. Dan pantai yang akan mereka kunjungi juga hasil rekomendasi dari Mbak Pelayan, yang dikenal dengan nama Heaven Sandy Beach. Pantai yang disebut dengan pantai surga, ya tentu aja semua pantai adalah surga, karena di sana, kita bisa ngelihat wanita yang hanya pakai kacamata dan helm saja. Namun karena nggak ada satupun dari mereka yang memiliki baju renang, mereka pun pergi ke toko pakaian renang, yang udah direkomendasiin sama pelayan. Mereka pun segera pergi ke laut, setelah mereka membeli baju renang, dan mereka pun keluar dari hotel, dan ceritanya bersambung dulu ya kawan.